وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Kemudian di hadis berikutnya ya sekalian, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 'ishrina darajah." Salat seseorang di jemaah itu lebih tinggi nilainya daripada salatnya di pasar dan di rumahnya beberapa puluh derajat atau 20 sekian derajat. Ya, dalam riwayat 25 atau 27 derajat. Wa dzalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma atal masjid la yuridu illa shalah. Maka sebabnya bagaimana kronologinya, bila salah seorang di antara kalian berwudu lalu memperbagus wudunya kemudian mendatangi masjid. Ini menunjukkan kalau kita normally lagi ada di wahana di rumah, maka wudunya di rumah. Ya, ini kronologinya supaya dapat 20 sekian derajat wudunya di rumah. Ya, kemudian mendatangi, dia membaguskan wudunya bagus, sempurna, sunnah-sunnah ditunaikan di rumah. Kemudian thumma atal masjida, kemudian dia mendatangi masjid, yaitu berarti datang masjid setelah wudu. La yuridu ila shalah, kemudian dia datang masjid, tidak ada yang mendorong dia ke masjid kecuali untuk sholat. Nah, ini juga kronologinya memang dia niatnya murni buat sholat atau hal-hal yang memang hanya dilakukan di masjid seperti sholat, kajian dan semisalnya. Ya. Maka apa yang didapatkan? La yanhazuhu illa shalah lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta bi'anhu biha khati'ah hatta yadkhulal masjid. Maka ganjarannya kalau kayak gitu kronologinya, setiap langkah yang ia ayunkan diangkat baginya 1 derajat dan dihapus darinya 1 dosa sampai dia masuk masjid. Maka semakin banyak langkah kakinya secara normal, semakin besar ganjaran ini. Lalu bagaimana dengan yang naik motor? Yang naik motor bukan dihitung dengan speedometernya, bukan, tapi dihitung tetap dengan gerakan langkah kakinya. Kalau misalnya dari rumahnya ke motor cuman 10 langkah, terus dari parkiran motor ke sini ke masjid 10-an langkah misalnya, ya udah 20 langkah. Lebih sedikit dong? Iya lebih sedikit, mau gimana lagi. Tapi anak kasih ide gimana supaya tetap banyak, Pak. Didorong. Ya, nggak tahu ini dapat pahala atau malah dosa jadinya karena bahlul gitu kan. Nah, tapi yang rumah-rumah misalnya ke sini blok T, ya mungkin blok sanaan dikit U, ya, atau di sini blok S dan seterusnya. Itu pahalanya banyak tuh. Nah, Anda barusan dari blok P naik motor. Secara zahirnya mana lebih banyak? Terlepas dari niatan masing-masing yang mungkin beda-beda. Ya lebih banyak yang jalan kaki. Secara zahirnya lebih banyak yang jalan kaki. Karena Nabi bilang ilam yakhtu khutwatan, setiap khutwah langkah. Khutwah itu bukan double langkah tapi 1 langkah, kanan, kiri 1, 2, kanan 3, 4 gitu. Subhanallah. Maka beruntung banget. Ya. Ya mungkin rumahnya depan masjid, ternyata enggak mau ke masjid. Loh kenapa Pak enggak masjid? Soalnya saya langkahnya sedikit kok ke masjid gitu. Inilah lagi ada orang kayak gini gitu kan. Masa harus mati duluan kemudian dikeranda nanti baru ke masjid kan gitu. Ya. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ.
Jika ia telah masuk masjid, maka ia dianggap berada dalam salat selama salat itulah yang menahannya di sana. Ya, jika dia masih menunggu salat, ya, itu dihitung seperti dia dalam salat. Nunggu salat gitu loh. Misal antum qabliyah atau tahiyatul masjid, ternyata masih ada 10 menit. Atau ya itu nunggu salat. Jadi antum salat qabliyah atau tahiyatul masjid sampai antum salat juga, itu jeda itu antum mungkin isi dengan doa, zikir, baca Quran atau merenung muhasabah. Itu semua seolah-olah antum dalam keadaan apa? Salat. Lebih afdol lagi kalau misalnya antum menunggu antar salat fardu ke fardu lainnya. Itu lebih afdol lagi. Tapi oke lah, skala kita mungkin baru bisa misal subuh, misal tahiyatul masjid di Muhsinin, qabliyah mungkin di rumah 2 rakaat ringan, terus ke Muhsinin tahiyatul masjid nungguin sholat iqamah dengan doa dan seterusnya. Maka jeda antara antum tahiyatul masjid dengan qabliyah dengan sholat subuh itu seolah-olah antum sedang dalam sholat. Maksudnya seolah apa? Itu antum dapat pahala tanpa antum beramal sholat, antum dapat pahala seolah-olah sedang dalam sholat. Kemudian wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fi. Para malaikat mendoakan salah seorang di antara kalian selama ia tetap tinggal di tempat salatnya itu. Di tempat dia salat. Tapi ulama beda pandangan di sini. Apakah para malaikat berselawat atasnya, mendoakan kebaikan atasnya selama dia masih tepatnya persis di tempat dia tadi salat subuh, yaitu di spot mana, atau selama dia masih di masjid yang dia tempat dia salat itu? Ini para ulama beda pendapat. Memang zahirnya kalau kata Nabi sih madama fi majlisihi alladhi shalla fi, itu seolah-olah memang di tempat yang tadi, jadi enggak kemana-mana. Tapi sebagian ulama mengatakan selama dia pergeserannya karena hajat, maka itu insya Allah tetap terhitung mudah-mudahan. Gesernya karena kebutuhan gitu, ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya udah geser karena majelis ilmu, anak nggak bisa jawab kalau itu. Apakah tetap malaikat akan terus mendoakan? Tapi kalau majelis ilmu seperti ini, ikhwan, malaikat mendoakan. Walaupun tanpa hadis ini pun ada hadis lain yang mendukung kenyataan bahwasanya para malaikat mendoakan orang-orang ini majelis ilmu. Yaqulun, para malaikat mereka berkata, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi, ma lam yu'dhi fihi, ma lam yuhaddith fihi. Maka para malaikat mereka berdoa begini, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah taubatnya. Subhanallah. Ini malaikat yang mendoakan itu. Antum ketika didoakan oleh ibu antum karena antum berbuat baik, ibu antum bilang, ya Allah mudah-mudahan Allah rahmatin kamu nak. Antum ngerasa enggak bahwa doa itu bakal terkabul oleh Allah? Merasa enggak? Kadang kita ngerasa doa orang tua kita tuh jauh lebih terkabul dibandingkan doa kita sendiri. Karena orang tua, apalagi orang-orang zaman dulu gitu kan, lebih tulus umumnya daripada kita, lebih polos, mungkin lebih natural dalam doa minta sama Allah dibandingkan kita yang udah kayak gini orangnya gitu. Karena kita ngerasa doa orang tua kita itu kayak kita tuh kayak didoain orang tua diem kan kita, sampai kita aminin kayak ya Allah alhamdulillah saya masih doain gitu kan. Dan juga mungkin kita ke anak-anak kita nanti kalau udah misalnya anak kita berbakti sama kita kan doain seneng gitu, tulus banget kita. Tapi orang tua kita manusia yang punya salah juga kayak orang-orang, yang punya hawa nafsu kayak orang-orang. Ada yang lebih tinggi lagi kebaikan doanya siapa? Para malaikat gitu loh. Coba kita logikakan itu. Kalau kita didoain orang tua, kita misalnya habis nafkahin orang tua, habis berbuat baik sama orang tua masih hidup misalnya, masih hidup. Terus dia doain sambil ngelus-ngelus kepala kita walaupun kita udah seberapa tua, dia masih anggap kita anak kecil. Dia doain supaya berkah, doain supaya ini kan, ya, orang tua gitu. Sambil giniin pundak kita atau gini, doa supaya berkah kamu nak, ya Allah gini. Kita tuh ngerasa ya Allah alhamdulillah masih didoain orang tua, rezeki banget ini. Rasanya gimana Pak? Nikmat didoain orang, merasa bahwa saya ya pasti Allah wujudin ya apa yang didoakan orang tua kita.
Walaupun orang tua kita mungkin awam, nggak kenal ngaji, nggak ada, tapi namanya orang tua, muslimah, muslim, terutama ibu-ibunya. Kita ngerasa nggak mungkin Allah nggak jawab. Allah itu pemurah kok. Dan orang tua kita tulus doain anaknya. Dan memang juga ada dalil yang menunjukkan doa orang tua kepada anaknya itu terkabul. Lalu bagaimana dengan makhluk yang lebih baik, lebih afdol daripada umum manusia, yaitu malaikat? Dan untuk mendapatkannya itu, antum cukup lakukan ini, yaitu selesai sholat, jangan kemana-mana, zikir dulu, malaikat doain. Atau di majelis ilmu kayak gini, malaikat doain, betah-betahin dah. Karena ini modal kita jemaah, modal kita. Kita nanti mati kan, mati kita. Bawa pahala apa dulu? Kalau emang terima insya Allah banyak. Bisa dengan pahala sholat berjamaah, pahala majelis ilmu, pahala berteman dan bersahabat dengan orang soleh dan seterusnya. Modal kita. Udah gitu malaikat akan berkata, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ini bagi yang habis sholat. Ya Allah rahmatilah dia. Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah terima taubatnya. Jadi orang ini diminta rahmat dari Allah. Dibuat kasih sayang, dimintakan kasih sayang oleh para malaikat, minta pada Allah kasih sayangilah dia ya Allah. Lagi sekarang kita butuh nggak kasih sayang dari Allah? Itu semua orang butuh kasih sayang Allah, rahmat Allah, baik secara khusus maupun rahmat umum. Semua dari kita. Coba kita lihat kehidupan kita jemaah sekalian. Banyak kurangnya. Kurang di sini bukan karena Allah yang maha kurang, bukan, tapi karena dosa kita. Karena status kita sebagai manusia yang banyak kekurangan, atau dan karena dosa kita juga. Sampai kadang kita geleng dengan nasib kita, bukan kita menggugat takdir Allah, tapi ternyata kok kita gini banget gitu salahnya. Sehingga kita butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka dulu kita mungkin banyak kesalahan, banyak dosa, apapun itu bentuk dosanya. Atau mungkin sekarang bahkan kayak kita merasa pengen disayang sama Allah. Ya Allah kenapa saya gini? Kenapa saya dulu kayak gini? Akhirnya kita tergerak untuk minta ampun sama Allah. Kita butuh ampunan. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah ampunilah dia nih orang yang habis sholat berjamaah dan dia tetap di tempat sholatnya. Allah ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi. Allah terima taubatnya. Muskilahnya masalahnya adalah pas mungkin malaikat doain ini kita belum mau taubat. Tapi jangan putus asa. Boleh jadi ya Allah, ya Allahumma tub alaihi, ya Allah terima taubatnya dia. Boleh jadi yang Allah kabulkan adalah Allah buat dia bertaubat. Paham gak di sini maksudnya? Kalau mereka bilang Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubat orang ini, padahal dia belum mau taubat. Bisa jadi Allah menjawabnya bukan menerima taubat, tapi Allah menjawabnya dengan Allah jadikan hidayah buat dia sehingga dia akhirnya terketuk untuk bertaubat. Kerasa nggak Pak kalau misalnya antum oke di muhsinin, antum sholat di muhsinin, itu udah nikmat banget alhamdulillah. Tapi kerasa nggak kalau antum sholat di masjid-masjid lain, masjid yang bukan banyak kebidahan ya, antum sholat di masjid-masjid lain, terasa nggak kayak hati itu kayak bahagia dengan antum ke masjid mana, antum bisa sholat di sana, antum bertemu kaum muslimin yang asing bagi antum dan sama-sama berkiblat yang sama, mengharapkan Allah Ta'ala dan juga keselamatan hari akhir. Senang gak di situ? Senang, bahagia jemaah, bahagia banget. Walaupun antum gak kenal orang-orangnya, tapi antum mereka tahu mereka muslim, apalagi tahu mereka sama ahlus sunnah. Ya, nikmat banget. Yang kadang-kadang emang kita perlu berselancar ke masjid-masjid lain jemaah. Perlu ya. Salat di masjid dekat rumah, alhamdulillah bagus. Selama bukan imam, antum bisa berselancar ke masjid-masjid ahlus sunnah lainnya, atau masjid yang seenggaknya enggak banyak bid'ah ada sana misalnya. Antum salat di situ senang, nyaman, nikmat. Ya. Terus malaikat-malaikat itu mendoakan sambil antum zikir subhanallah. Antum ketika zikir subhanallah sekian kali, alhamdulillah sekian, Allah akbar sekian, itu kan dihapuskan dosa-dosanya sekalipun seperti buih-buih lautan. Alhamdulillah keluar dari masjid
dalam keadaan tuh kayak kemenangan itu ada dari Allah Azza wa Jalla, walaupun kita nggak boleh ujub. Nikmat banget. Nikmat banget. Taib, apa korelasi hadis ini dengan masalah niat dan semisal itu? Apa korelasinya? Yaitu ikhlas menuju masjid dengan kalimat dari Nabi SAW tadi, yaitu la yuridu illa shalah thumma atal masjida la yuridu illa shalah. Kemudian dia mendatangi masjid dan tidak ada yang dia inginkan kecuali salat. Itu, kecuali salat. Jadi itu aja yang dia inginkan. Jadi tidak mendorongnya kecuali salat. Jadi tidak ada niat dia tercampur dengan urusan dunia. Karena niat yang tercampur urusan dunia menipiskan keutamaan. Ini udah nggak ada apa-apa, dia pengen sholat aja, pengen dapat pahala di masjid, dah gitu doang. Apakah kita seperti itu ketika misalnya kita sholat berjamaah? Kalau alhamdulillah seperti itu, kelas sudah cukup pahala besar, dah nggak usah ada tambahan hal-hal dunia lain, udah. Pulang, alhamdulillah. Berangkat niatan ibadah, pulang nggak ada niatan lain lagi, udah selesai. Alhamdulillah, Allah catat sempurna mudah-mudahan. Ya. Juga dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini dalil yang serupa, penguat untuk masalah ke masjid. Nabi SAW bersabda, man ghada ilal masjidi wa raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha. Siapa yang pergi pagi maupun petang ke masjid, maka Allah menyiapkan baginya jamuan di surga setiap kali ia pergi pagi atau petang. Berapa kali kita pagi? Berapa pergi? 5 kali sehari misalnya ke masjid. Maka di setiap dari perginya tersebut, Allah Ta'ala persiapkan buat kita jamuan. Nuzul. Nuzul itu tempat singgah. Nuzul itu, ya, nuzul itu tempat untuk kita singgah sebagai hadiah kita, itu nuzul artinya. Nah, Allah Ta'ala akan persiapkan nuzul, yaitu persiapkan jamuan, tempat singgah buat dia di surga. Tapi nuzulan minal jannah, jamuan atau dan tempat tinggal di surga. Kullama ghada aw raha, kapanpun dia pergi, baik di pagi hari atau petang. Kalau 5 times a day, 5 kali sehari pergi ke masjid untuk salat berjamaah, untuk salat lillahi ta'ala, maka Allah siapkan buat kita apa? Nuzul. Jadi coba antum bayangin, ya, jalan ke Muhsinin dari rumah, wudu dulu di rumah. Boleh salat qobliyah di rumah, itu lebih afdal. Oke, atau salat qobliyah di sini tafadhol. Antum jalan dari rumah, di mana sih blok antum gitu misalnya, dekat S1 atau S2 atau T1 dan seterusnya, T sekian. Fadl mau pakai motor, mau jalan kaki, al-muhim antum masjid. Sekali antum ke masjid salat subuh tadi, maka bayangkan, walaupun bayangan kita sangat sederhana, yang ada di akhirat di surga nanti jauh lebih indah. Allah Ta'ala mempersiapkan kita jamuan. Jamuan berarti suatu hidangan yang disiapkan untuk kita, baik hidangan atau fasilitas di surga. Coba pakai ini yang sederhana aja, yang mana tentu ini hanya duniawi akal kita, adapun di akhirat jauh lebih indah. Kalau misalnya kita dijanjikan, kalau antum ke masjid, maka misal akan dihadiahkan begini begitu, atau nih waktu kita kecil, nah kalau kamu kalau ke masjid ini nanti ibu siapin nasi goreng sama lauk-lauknya, itu senang banget waktu kita kecil. Sekarang kalau udah dewasa kan nggak mungkin gitu. Istri bilang, "Pak, kalau misalnya papa ke masjid, aku bakal bikin nasi goreng." Enggak ada kayak gitu, ya. Tapi kalau kita ke masjid, yang menyediakan hidangan dan jamuan buat kita bukan istri, bukan orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga nanti. Dan hidangan atau jamuan dari Allah atau tempat singgah yang Allah berikan di akhirat nanti
pasti jauh lebih indah daripada yang terbayang dan gak akan sama dengan bayangan kita. Maka ini motivasi buat rutin hadir di masjid, namun harus karena Allah. Tidak ada yang mendorong dia ke masjid kecuali untuk ibadah, kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk salat lillahi taala. Ini menunjukkan juga bahwasanya untuk beramal soleh meskipun di zaman sekarang itu sangat mudah dan nikmat. Sangat mudah, murah dan nikmat. Tidak perlu gimana-gimana, semua sangat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini ada soal enggak, jemaah? Suruh kira-kira berapa menit lagi, Pak? 6 menit lagi kali? 7 menit? Berapa? 10 menitan kah? Baik, ada fadhal. Saya sering dengar itu Pak ya, kata-kata itu merupakan doa gitu ya. Kata-kata apa? Kata-kata sehari-hari kita doa itu loh. Meskipun kita nggak sadar ya, kita berbicara baik atau buruk itu kan kata-kata sharing. Kita bicara baik, bicara buruk baik. Itu kan suatu doa itu ya. Terus kita kan berperilaku baik, berkata baik. Dampaknya kan kita dikasih kemudahan, misalnya kita dapat istiqomah, sholat jamaah. Istiqomah ya. Terus apa itu bisa ikut kajian loh. Iya. Lah itu penjelasannya gimana, Tat? Itu kata-kata karena kita berbuat baik akhirnya dikasih kemudahan atau kita sering ikut pengajian, sering ikut kajian baru kita berperilaku baik gitu, Tat. Baru kita apa? Bisa berperilaku baik, perilaku baik. Ya. Penjelasan gimana itu, Tat? Jadi perkataan yang baik, ya gitu ya, itu memang bisa memberikan efek pada diri kita, dan Allah Ta'ala lebih mencintai perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik. Dalam hadis juga walaupun dhaif, istiqomahnya qalbu seseorang itu bergantung pada istiqomahnya lidah dia. Jadi gini, baik perkataan baik atau amalan baik, namanya amal soleh, itu akan ada Allah kasih ganjaran. Akan ada Allah kasih ganjaran. Tergantung di sini, kalau perbuatan baik cuman ngarepin dunia saja, maka akan Allah berikan ganjaran dunia. Iya. Seperti orang yang dia berkata jujur, bersikap tulus, bersikap baik, itu enggak karena Allah, ya karena emang pengen jadi orang baik aja. Iya, nanti bakal dianggap orang baik oleh manusia sebagai ganjaran buat dia dengan niat dia untuk menjadi orang baik. Dah, itu tok, bukan untuk Allah. Tapi di akhirat orang kayak gini ya nggak ada apa-apa. Orang kayak gini nggak dapat pahala dengan kebaikan dia, karena bukan untuk Allah. Nah, tapi emang di dunia dia bakal dikasih oleh Allah ganjaran, karena dia mencari ladang dunia, ya udah Allah kasih, diberi oleh Allah Ta'ala tanpa dikurangi sedikit pun. Di surat Hud itu ada dalil ini. Ya, tapi kalau dia berbuat baik, berucap baik, berlaku baik, bersikap baik, suka memberi dan seterusnya karena Allah, emang karena Allah, walaupun mungkin dia ahli maksiat, tapi kalau misalnya dia beramal karena Allah, maka Allah akan memberikan dia kebaikan, hidayah dan bimbingan untuk beramal lainnya, gitu. Dan di akhirat tetap dia dapat pahala dari situ, semua dapat pahala, ditunaikan, dituntaskan oleh Allah sempurna di akhirat. Kalau di dunia kan diberi ganjaran iya, tapi enggak sempurna di akhirat. Kita ketika berbuat baik, kalau cuma dunia memang akan dapat dunianya. Seseorang bisa ke majelis ilmu, seseorang bisa dapat hidayah padahal dunia begajulan. Boleh jadi imma karena amalan dia
atau imma karena atau doa dia atau karena doa orang lain tanpa dia sadar. Gitu. Kalau misalnya ini kita mungkin begajulan nih, masa muda kita. Tapi di begajulan kita pernah misalnya kita beramal soleh, tulus lillahi ta'ala. Ya. Kemudian karena kesolehan dan kan bukan kesolehan, karena amal itu soleh dan juga karena lillahi ta'ala, maka Allah mensyukurinya. Allah Ta'ala kemudian memberi hidayah padanya atau mengampuni dosa, itu bisa. Sekali contoh, misal kisah seorang pelacur atau pezina di kalangan Israel. Dia berbuat baik sama siapa, Pak? Sama apa? Sama seekor anjing yang sedang kehausan, ya kan? Dia kasih itu minum dengan tulusnya, dengan mencari ridha Allah, dan dengan effort, dengan usaha, karena dia harus turun sumur. Sumur zaman dulu kan beda dengan sumur zaman sekarang. Dia turun sumur, bahkan dalam riwayat seolah dikatakan dia itu sampai sepatunya dia gigit supaya bisa mewadahkan air supaya nanti itu anjing minum. Palingnya seekor anjing. Maka Allah bersyukur padanya dan memberikan dan mengampuni dosa-dosanya. Lihat, ada efek dari perbuatan baik walaupun ke binatang sekalipun, ke anjing. Ya paling ini anjing, bukan binatang lainnya. Mungkin binatang lainnya masih lebih kita suka lah. Ini anjing yang sebagian ulama menajiskan semua tubuh anjing. Tapi tetap diberi ganjaran oleh Allah karena lillahi ta'alanya dia dan ketulusannya. Berarti pasti ada efek. Perbuatan baik itu pasti ada efek. Nah karena dia lillahi ta'ala, maka Allah Ta'ala ganjari dia dengan Allah ampuni dosa-dosanya. Apa dosanya, Pak? Zina. Dosanya zina. Dan mungkin setelah itu dia menjadi taubat. Karena amal itu tuh bisa jadi Allah Ta'ala beri dia hidayah gitu loh. Jadi ada ahli maksiat yang dia sebenarnya dalam hati itu nyesel maksiatnya. Sekali dia sedekah karena terketuk hatinya dan dia berharap pada Allah, maka Allah kemudian ampuni dosa-dosanya, bisa aja. Dan Allah bimbing dia menuju hidayah, akhirnya dapat hidayah, dia tinggalkan lembaran lamanya. Bisa seperti itu, ada seperti itu. Atau ada orang dapat efek baik dari amalan bagusnya. Mungkin amalan itu gak seberapa karena mungkin bukan lillahi ta'ala, tapi orang yang dia baikin itu mendoakan kebaikan buat dia, itu bisa. Jadi tetaplah jadi orang baik walaupun kita kayak gimana juga. Perbuatan baik yang sifatnya transitif, yaitu membutuhkan objek, yaitu orang lain dapat impact baiknya, itu bisa orang lain akan doain baik buat dia. Sangat mungkin. Coba apa contohnya? Anda masih selalu teringat gini jemaah. Suatu ketika Anda pengen pulang ke Cilangkap, Anda dari arah, pokoknya dari jalan yang ke daerah, pokoknya dari Pasar Rebo ke daerah Cilandak tuh TB Simatupang apa sih namanya? Apa Pak? Simatupang bukan? Simatupang, jalan protokol itu loh ya, Simatupang ya. Ada dari daerah Cilandak itulah menuju ke daerah Cilangkap. Itu malam ya. Malam. Nah di malam itu Ana dari daerah yang dekat rumah sakit Pasar Rebo lah pokoknya. Pokoknya dari itu. Sebelum itu kalau dari Cilandak sebelum itu pokoknya daerah situ lah. Kemudian rantai motor Ana rusak. Mungkin apa lupa Ana copot atau gimana gitu. Jadi harus didorong di pinggir jalan dorong. Gitu dong. Tiba-tiba ada satu atau dua orang lah itu naik motor. Iya kan banyak motor itu. Akhirnya mereka nawarin bantuan. Bang, Om, mau ini Bang, di apa namanya? Stut ya namanya. Pakai kaki gitu. Oh iya makasih. Bengkel deket mana ya kata saya. Oh kalau buat kayak gini doang mah ada tuh nanti belokan gitu. Jadi belokan kalau dari Cilandak kan Pasar Rebo nih. Ada flyover ya kan, perempatan gede gitu kan. Kalau lurus kan ke arah Taman Mini, kalau kanan ke arah Ciracas, Cibinong, kalau ke sini kan ke arah Cilitan gitu kan, ke arah Cilitan gitu.
Itu jalan terus tuh. Itu malam itu. Terus ya udah belok kiri kan. Ternyata emang ada di situ bengkel kecil pinggir jalan doang gitu. Bengkel yang sebenarnya ilegal sih sebenarnya karena bukan ruko, bukan toko, itu bukan, cuman buat darurat aja, buat rantai, buat angin dan seterusnya. Nah, kemudian udah sampai situ, udah mereka langsung pamit. Makasih banyak nih katanya. Karena kalau bilang jazakumullah khairan, mereka juga nggak ngerti orang ini, mereka itu mukanya muka preman dua-duanya. Kayak anak begajulan gitu, kayak anak bunga preman. Itu apa yang Anda doain? Sampai sekarang apa yang doain tetap orang-orang itu? Ya Allah, semoga Allah berikan mereka hidayah gitu. Mahal soalnya hidayah itu. Karena ini orang mungkin bandel di dunianya gitu. Tapi karena kemanusiaannya terketuk gitu, ngelihat anak yang dorong motor dan mereka ini tanpa pamrih, nggak minta apa-apa. Karena kesian iba ngeliat anak. Itu mungkin bukan karena lillahi ta'ala Pak ketika itu. Karena orang-orang kayak gini juga kadang-kadang gak mikir lillahi ta'ala, gak mikir apa. Orang ngaji tauhid aja gak pernah. Bukan ngejelekin, tapi emang gitu kenyataannya. Nah ketika ngebantu, udah anak terbantukan banget itu. Dari ratusan orang yang lewat itu cuman mereka ini. Padahal mereka ini dari segi zahir ya seperti itu. Gajulan. Di situ Anda doain tuh habis itu, ya Allah berikanlah. Anda pulang pun masih ngedoain mereka, ya Allah berikanlah mereka hidayah, buat mereka istiqomah. Ya Anda nggak tahu sekarang mereka di mana. Itu sekitar 8 tahun lalu, udah lama banget. Jadi kadangkala ada orang berbuat baik padahal ini orang nih ancur-ancuran orang ini. Tapi dia berbuat baik nggak ada niatan dunia, walaupun nggak ada niatan lillahi ta'ala, tapi bisa jadi orang yang dibaikin itu minta ke Allah supaya orang ini diberi hidayah atau diberi rezeki gitu Pak, gitu. Dan bagusnya memang betul ya ikhwan, kita kalau udah baik sama orang yang nggak kita kenal, meskipun udah habis berbuat baik udah kita melengos pergi dah, nggak usah kita ungkit minta doa. Ini kan saya udah ngasih ini, doain saya lagi, nggak usah. Ya, nih Pak saya kasih Pak 500.000, tapi doain saya supaya ada gantinya. Kira-kira gimana kok gitu? Antum ngasih ke orang, Pak ini 500.000 Pak, tapi tolong doain saya supaya itu ada gantinya. Itu cuma duit satu-satunya tuh. Orang juga nggak enak kan. Makanya kita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam salah satu kitabnya, hendaknya atau maknanya itu di antara yang mengurangi keikhlasan adalah meminta didoakan setelah memberi. Jadi habis ngasih nggak usah minta doain, nggak usah minta doain. Kalau dia mau doain alhamdulillah, kalau enggak. Karena tanpa dia doain pun sebenarnya malaikat juga ngedoain kita. Di subuh hari ngedoain kita. Ya. Tanpa dia doain pun Allah Ta'ala tuh melihat amalan kita. Tanpa kita minta dia doain pun, kalau kita nggak minta didoain, itu malah justru orang itu nggak keberatan untuk mendoakan. Karena kalau kita minta doain itu kan berarti kita membanding dia untuk memberikan feedback pada kita supaya dia doain kita. Jadi udah ngasih aja, nggak usah disyaratin. Tapi doain ya supaya ini, atau habis itu doain ya supaya ini, nggak usah. Dia mau doain alhamdulillah, nggak doain juga Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu, udah gitu. Ya. Yang kadang-kadang pemberian Allah terhadap kita tanpa doa manusia pada kita, kadang-kadang pemberian Allah itu sudah terlalu cukup, lebih dari cukup buat kita. Begitu. Jadi alhamdulillah tetaplah berbuat baik karena pasti ada imbasnya untuk kita, terutama kalau ikhlas. Dunia alhamdulillah Allah beri, akhirat juga Allah amankan insyaallah. Begitu Pak ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita besok ngaji Riyadhus Shalihin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.